Okta tuh sebenarnya apa sih? Bergerak sebagai apa? Oke, menarik. Untuk Okta sendiri, kalau teman-teman sering dengar ya namanya Okta gitu. Okta is very simple, yaitu aplikasi trading yang very focus on the beginners level. Jadi orang awam. Karena cuman Okta yang sangat fokus terhadap pendidikan di dunia finansial. Jarang loh untuk aplikasi trading belum ada review negatif terkait Okta. Dan yang paling penting itu pilih broker yang ada at least kita bisa report 24/7 customer service. Oh, pasti mau tahu dua hal. Risikonya seperti apa dan cuannya bisa berapa sih? Pertanyaan menarik ya. Dari tadi sadar atau enggak pertanyaan atau jawaban kita berdua ini enggak ada mention soal keuntungan. Tidak menjanjikan Karena keuntungan. tadi kan Memang ini kalau kita ngomongin keuntungannya unlimited, Pak. Makanya penting yang tadi. Kita harus punya at least risk to reward tersebut. Jadi kita tahu batas stopnya. Welcome back ke CNN Indonesia Moneymaker Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas semua tentang foreign exchange atau forex. Nah, forex ini mungkin untuk Anda yang belum familiar adalah trading di mata uang asing. Nah, tentunya untuk kalian yang tertarik tapi belum begitu memahami pasti mau tahu dua hal. Risikonya seperti apa dan cuannya bisa berapa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada bersama saya Andre Rizky selaku Okta Expert dan juga seseorang yang memang memiliki pengetahuan dalam nih ya tentang trading, investment, khususnya di forex. Apa kabar Mas Andre? Kabar baik, terima kasih atas undangannya. Nah, itu tadi menarik tuh yang kalimat terakhir. Orang awam tuh pengennya untung banyak. Yes. Nah, itu pasti dua pertanyaan itu tuh Mas yang pasti dipertanyakan. Yes, betul. Jadi untuk teman-teman yang lagi mendengarkan belum tahu forex itu apa, mungkin mereka familiar sama kripto, sama NFT begitu ya. Boleh tolong jelaskan sedikit nih, Mas? Oke, kalau forex in a simple way, kalau teman-teman mau pergi keluar gitu, ini udah banyak sih penjelasannya, cuman gampangnya itu adalah pertukaran mata uang. Kita membeli sesuatu lalu kita tukarkan dengan sesuatu. Contoh, kita mau ke Malaysia, otomatis kita beli dulu ringgitnya, nanti balik ke Indo, balik lagi ke rupiah. Nah, kan ada gap harga kan. Nah, gap harga itulah keuntungan sama kerugian kita. Nah, cuman kalau kita ngomongin forex itu ada dua. Kalau nggak online ya offline. Kalau offline tuh ya langsung ke money changer gitu. Kalau online ya berarti kita membutuhkan akses ke likuiditas, either broker, either financial institution. Nah, biasanya orang awam itu yang kita bisa akses ke aplikasi trading gitu. Oke, nah ini berarti sifatnya itu investment atau trading atau bisa both? Honestly, depends on the style dari masing-masing trader atau investornya. Apakah bisa diinvest? Sangat bisa. Cuman again, it's very risky. Atau kita sebutnya ya bisa dibilang swing trade ya. Swing trade itu kayak trading yang lebih panjang gitu. Oke. Gitu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, nanti tuh teman-teman juga biasanya memanfaatkan ada dua, yang itu swing trade sama day trade. Day trade itu kita sering sebutnya scalping. Oke. Jadi yang sekarang masuk, ntar sore udah keluar, atau sekarang masuk 5 menit udah keluar. Nah, itu cepat ya berarti ya. Jadi, Oke. gitu. Nah, ini istilah-istilah ini nih yang sebenarnya sangat penting untuk dipahami sebelum kita mulai bermain di forex. Nah, tadi Mas Andre mengatakan kalau ada yang digital. Nah, Mas Andre sendiri sebagai Okta Expert, boleh tolong jelaskan sendiri sedikit ke pendengar kami, Okta itu sebenarnya apa sih? Bergerak sebagai apa? Oke, menarik. Untuk Okta sendiri, kalau teman-teman sering dengar ya namanya Okta gitu. Okta is very simple, yaitu aplikasi trading yang very focus on the beginners level. Jadi orang awam. Soalnya kalau kita ngomongin di Indonesia ya, untuk trading forex itu minimum modalnya cukup besar biasanya, dan itu nggak bisa terakses. Jadi kalau di sebelum kita trade forex ada namanya volume atau lot size. Lot size itu kita tuh mau open posisi berapa banyak. Nah, biasanya untuk di lokal itu cukup besar. Nah, kalau di Okta itu bisa kecil gitu. Berapa Jadi tuh, Mas? kalau kita sebutnya tuh ada 0,1 sama 0,01 atau mini lot sama micro lot. Nah, yang mikro ini yang paling kecil. Jadi buat teman-teman yang masih awam, itu tuh kayak cara kita open gitu. Biasanya kenapa orang lebih prefer yang mikro? Karena dia tahu resikonya gede. Oke, aku kecilin deh gitu open posisinya. Biar nanti kalau ini gagal, bisa diatur masih resikonya. Jadi orang awam tuh penting untuk mikirnya tuh jangan profit dulu deh. Iya. At least you survive dulu.
Iya, Bertahan iya, lama iya. dulu. Semakin lama kamu bisa bertahan, harusnya semakin siap. Oke. Gitu. Nah, Okta ini berarti menjadi Yes. pintu masuk begitu ya untuk memulai perjalanan di forex ini gitu ya. Exactly. Kalau Mas Andri sendiri mungkin boleh cerita tentang perjalanan atau pengalaman trading Anda. Oke, untuk aku sendiri sebenarnya banyak yang nanyain ya, maksudnya Mas Andri ini pengalamannya dari mana? Honestly aku nggak ada track record untuk apa ya, kayak belajar trading dengan seseorang. Honestly aku direct to market dan hasilnya ya biasa, pasti minus banyak dulu. 1 tahun pertama is very gambler. Jadi pasti orang awam itu emang ada cycle-nya. Jadi itu sudah dipelajari berdasarkan jurnal juga, bisa dicek aja. Jadi ada psychology of emotion dalam trading. Nah itu orang awam tuh pasti akan starting point-nya dari yang antusias, pengen dapat duit sekian, pasti. Bisa diakalin nggak tuh biar Nah. emosinya nggak naik dulu di atas, jadi bisa mungkin mulai dengan langsung cuan gitu? Good question, bisa diakalin nggak? Kalau aku selalu nekankan grafiknya dibalik. Balik aja grafiknya, pas harusnya naik tuh dibalik ke bawah. Yang harusnya teman-teman excited nih, kayaknya dapat profit, dibalik. Aku kayaknya nanti kalau loss gimana ya? Fear aja dulu pas orang-orang lagi excited. Karena hanya sesimpel itu, kita akan jadi manusia ketika di market ya, akan jauh lebih berhati-hati. Oke. Itu dulu deh di awal. Jadi stop thinking about ya ini jadi sekian. Cepet emang kalau kita ngomongin dapat duit di forex, cepet banget. Sekarang kamu trade dapat 100% bisa. Tapi untuk ngomongin in a long term, it's different level. Nggak berkelanjutan ya. Kita kan bicara soal sustainability juga ya. Nggak Exactly. cuma kayak sekali menang dapat banyak, sekali cuan begitu, tapi kita kan mau ngomong long term juga Exactly. ya. Dan itu yang gagalnya di situ kebanyakan orang. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara sedikit mengenai cycles-nya ya, yang pasti rugi dulu. Nah, itu kan kalau kita lewat broker seperti Okta bisa diminimalisir nggak sih Mas sebenarnya? Oke, pertanyaan bagus. Nah, karena memang Okta segmentasinya orang awam tadi, dia sediakan ada namanya Okta Space. Okta Space itu kayak, jadi ketika kita nggak paham otomatis kan ada grafik tuh, ada harga tuh. Kata orang, apa sih ini gitu kan? Pasti pertanyaannya, aku harus ngapain? Nah di Okta Space itu kayak ada petunjuk lah. Jadi dibantu untuk teman-teman yang masih awam, itu ada analisanya. Jadi at least tuh kamu ada analisa. Panduan gitu, semacam panduan ya. Dan yang paling penting ketika kalian trade, itu kita sebutnya apa ya? Ada kamu tentukan maksimum kalau kamu ruginya berapa. Itu dulu aja. Dan itu udah ada. Jadi ketika kamu masuk nih, maksimum rugiku 3% gitu. Ya udah, berarti ketika minus 3% otomatis tercut. Gitu. Jadi lebih terlindungi lah ya sebagai nasabah, sebagai orang yang baru masuk ke dunia itu, jadi tahu kalau misalnya it's a finance game, pasti akan ada untung ruginya. Tapi at least dengan broker yang jelas seperti Okta gitu, saya bisa mengukur nih ya, menakar kira-kira. Oke. Yes, good. Nah, Mas Andre, kita geser sedikit. Kalau di dunia finance ini kan saya juga sering dengar istilah CFD atau istilah contract for difference ya. Nah, kalau orang awam dengar CFD kan mungkin mereka mikirnya car free day gitu. Nah, kalau misalnya Mas Andre sendiri, boleh tolong jelaskan CFD itu sebenarnya apa? Oke, untuk contract for different mungkin kalau dari ya sudut pandang yang expert itu udah banyak pengertiannya. Cuman gampangnya, contract for different adalah sesuatu yang membantu teman-teman masuk ke dunia finansial atau penengahnya lah. Jadi ada agreement antara kamu dengan si broker gitu. Nah, biasanya kalau kita masih sebutnya orang awam ya atau retail trader, ketika mau mengakses ke financial institution itu butuh modal yang cukup besar. Makanya ada CFD. Nah, biar kita bisa memanfaatkan, contoh yang sekarang ini lagi happening itu goldnya all time high terus kan. Nah, kita bisa manfaatkan itu tanpa harus keluar modal yang cukup besar di pasar forex. Gitu. Jadi kita bisa ikut naiknya, ketika memang ada pelemahan, kita bisa ikut turunnya. Nah, itu simple way untuk di CFD market. Bagaimana Okta berperan di CFD kalau gitu, Mas? Untuk di CFD market, untuk penting teman-teman itu at least pilih ya. Ini bukan bermaksud yang ke yang lain ya. Intinya teman-teman pilih yang track recordnya sih. At least 10 tahun itu udah paling minimal banget di financial institution. Jangan pernah taruh uang di aplikasi atau di broker yang belum ada track record. It's so danger. Berbahaya banget.
Nah kalau Okta sendiri berarti track recordnya gimana tuh Mas? Okta sudah ada since 2011 if I'm not mistaken. Jadi around 14 tahun dan so far belum ada report yang dalam tanda kutip gagal bayar di Okta gitu. Oke, nah kalau klien-kliennya sendiri selain dari forex, apakah bisa mengakses pasar dari aset yang trending nih, misalnya kayak kripto atau emas tadi yang kata Masnya? Yes, good question. Apakah kalau kita trade itu harus segmented forex aja? Sayangnya tidak bisa seperti itu ya. Kita kalau mau survive di market kita harus melek nih. Melek maksudnya yang tadi. Sekarang Bitcoin seperti apa, entar ke saham seperti apa. Dan itu ada cycle lagi. Beda nih cycle-nya iya, ya. beda lagi cycle-nya. Ini jadi teman-teman aku pengen tekankan kalau teman-teman masih awam banget, pastikan kamu tahu dua kondisi. Ada fear itu kayak takut gitu, sama ada greed itu kayak tamak. Nah, jangan pilih instrumen pas orang-orang lagi tamak. Kayak sekarang nih kripto lagi tinggi banget kan. In the 2025 udah naik banget. Orang-orang baru pada masuk. Nah itu kan lagi greed tuh. Jangan. Jangan masuk saat itu. Karena udah kelar fasenya. Nanti pas kripto udah mulai turun, udah mulai fear-fearnya, baru silakan masuk. Nah di Okta itu bisa trade di forex, kripto, kita sebutnya indeks juga ada. Terus yang metals, gold itu juga bisa. Jadi kalian bisa manfaatkan fase greed and fear tadi. Yes. Jadi potensi pasarnya tuh beragam, bervariasi gitu ya. Nah tentu kita kalau bicara mengenai platform broker, platform financial ini, keamanan dana nasabah itu menjadi sesuatu yang selalu diprioritaskan begitu ya Mas Andre ya. Bagaimana Okta memastikan kalau nasabah-nasabahnya ini aman, langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah adanya penipuan atau kerugian itu seperti apa? Tentu teman-teman, ini aku sedikit mengedukasi aja ya. Dalam dunia trading itu ada namanya segregated account. Jadi itu adalah akun yang sudah bekerja sama dengan legalitas dan itu tidak bisa diakses oleh si broker dan itu isinya dana nasabah. Jadi si broker tidak bisa mengakses ke situ dan Okta pakai segregated account. Jadi terpisah. Jadi ketika teman-teman mau memasukkan dana ya masuknya ke sana, ke pihak legalitas tersebut yang bisa diakses oleh legalitasnya gitu, bisa dikontrol. Dan Okta tidak punya akses untuk ke situ. Jadi selama itu masih di segregated account, itu maka secure karena nggak bisa untuk diakses, bukan tidak mau akses, tidak ada akses, memang tidak ada akses. Makanya tadi dari 2011 aman, nggak ada report yang aneh-aneh gitu. At least sih itu sih track record sih untuk pemilihan, karena kamu kan mempercayakan uangmu ya, hasil kerja keras teman-teman. Jadi please saja be careful untuk masalah ini karena banyak banget. Boleh dirangkum nih Mas Andre, coba kalau misalnya seseorang awam mau coba trading atau invest lewat aplikasi-aplikasi tadi yang Anda sebutkan, segregated account segala macam, itu apa saja yang harus kita perhatikan saat mencari aplikasi? Good question. Untuk mencari aplikasi penting at least yang paling pertama dulu ya, track record sudah kita sebut, kemudian kedua legalitas. Jadi di dalam legalitas itu teman-teman pahami dulu kalau ternyata itu ada tiernya legalitas itu. Jadi ada tier 3, tier 2 sama tier 1. Pilih yang tier 1. Jangan yang jangan macam-macam ya. Kemudian ketiga, ketika kita masih awam, kayak pengen banget nih nyobain dulu dengan resiko yang kecil. Coba dengan aplikasi trading yang bisa minimal depositnya kecil. Itu. At least ketika teman-teman penasaran, damage-nya itu nggak terlalu gede. Itu aja dulu. Ketika damage nggak terlalu besar, ya teman-teman ketika pengen kenalan dulu kan, pasti at least kenalan dulu. Oh ternyata kayak gini ya forex, mungkin bisa manfaatin yang Okta Space itu. Oh ternyata bisa rugi ya gitu. Kayak biar nyadar aja, oh ternyata nggak untung terus, bisa rugi ya. Nah ketika bisa rugi itu, oh ternyata minusnya juga nggak terlalu gede karena pakai modal yang kecil. Gitu. Kalau di Okta modal awalnya paling minimal berapa Mas Andre emangnya? Untuk di Okta itu sebenarnya pakai dolar, $25. Cuman kalau kita kurskan itu sekitar 400.000. Tapi kan bergerak ya dolar ya, terus bergerak. Ya sekitar segitu 400.000-an sekian. Jadi dengan duit tersebut teman-teman itu at least udah bisa mengakses pasar keuangan karena ada yang disebut leverage. Leverage itu faktor kali.
Nah, jadi kalau teman-teman cuma 400.000 lalu ke financial institution ya nggak akan bisa Ya. gitu. Karena adanya leverage itu kita sebutnya biasa di forex itu ada 1:1000, 1:500. Nah, itu maksudnya apa? Jadi 400.000mu dikalikan leverage-mu 500 ya 400.000 kali 500. Kalau 1.000 ya berarti 400.000 kali 1.000 gitu. Jadi modalmu itu lebih besar untuk bisa mengakses pasar finansial seperti itu. Oke. Nah, Okta itu sebenarnya ada demo aplikasinya nggak sih, Mas? Jadi kayak teman-teman awam pemula ini bisa langsung coba trading. Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena biasanya orang awam tuh gimana ya? Kalau katanya kalau pakai akun demo itu emosinya nggak kerasa. Jadi ketika profit ya udah profit gede, ketika loss ya udah lossnya hilang. Tapi kan karena itu bisa dibilang duit yang virtual gitu ya, nggak ada penyemin. Tapi ini penting loh untuk orang awam, daripada masukin duit beneran nanti hasilnya malah kan belum ada knowledge juga, hasilnya malah minus duitmu kan hasil kerja kerasmu, ya pakai demo account. Caranya gimana? Demo accountnya di setting saldonya sesuai dengan saldo yang akan kamu masukkan. Jadi contoh kamu mau masukin 500.000 gitu, di setting 500.000 di demo accountnya. Coba bertahan dengan duit di akun demo. Coba di growth pelan-pelan. Biasanya aturannya itu 1% aja. Oke. Jadi tidak kehilangan lebih dari 1% dari modal, maka kamu akan at least sustain jangka panjang. Settingannya tuh disesuaikan atau mirroring dengan real life begitu ya berarti. Yes. Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah bicara sedikit mengenai keamanan aplikasi begitu ya. Kalau kita bicara mengenai keuntungan atau sisi-sisi yang bisa ditemukan di Okta tapi tidak ditemukan di aplikasi lainnya, tuh kira-kira apa saja sih, Mas Andre? Oke, menarik, pertanyaan menarik. Kira-kira ada akses apa aja di aplikasi Okta? Sebenarnya kalau kita ngomongin aplikasi trading itu agak susah nyari aplikasi yang kita sebutnya all in one ya. Kayak maksudnya pertama itu kita bisa akses forex, crypto, metals, saham, itu jarang. Honestly jarang banget. Plus minimum depositnya kecil. Nah, jadi biasanya itu di package untuk memang akses untuk orang awam gitu. Jadi memang is very segmented. Apalagi kenapa aku suka banget, kebetulan aku udah collaborate with Okta itu around 3 years, dan aku suka banget karena cuman Okta yang sangat fokus terhadap pendidikan di dunia finansial. Jarang loh untuk aplikasi trading. Biasanya ngejarnya kalau soal itu ya ngejarnya pasti volume trade. Volume trade itu ya gimana caranya klien ini terus-terusan trading. But it's different with Okta. Dia fokus is very educational. Jadi gimana caranya biar orang itu tidak kehilangan uang. Financial literacy ya berarti. Yes, itu yang ditekankan. Oke. Nah, apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan oleh seorang trader awam gitu ya saat memilih broker CFD yang aman lalu juga terpercaya? Aku tahu nih kita tadi sudah bahas sedikit nih, tapi kalau misal kita ngomongin tentang contract for difference, itu bedanya apa sih, Mas, kira-kira? Oke, aku bahas sedikit mispersepsinya dulu ya sebelum masnya. Kalau kita ngomongin CFD pasti akan dikaitin sama yang pernah viral nih. Yang dulu, mungkin teman-teman ada binary option ya, pernah dengar. Dan itu sangat tipis perbedaannya. Banyak yang bilang ketika lihat market forex karena penamaannya sama. Contoh kayak Euro USD gitu. Di binary juga Euro USD. Tapi itu beda sebenarnya. Cara membedakannya is very simple. Kita lihat dari risk to reward rasionya. Maksudnya gimana, Mas? Nggak paham nih, orang awam banget. Gampangnya ketika teman-teman trade di binary atau apapun marketnya dan sudah ditentukan, oke, lu kalau profit 80 dan kalau loss 100%. Go out, jangan ke situ. Karena udah ditentukan oleh pihak si broker. Gimana caranya kamu trade tapi ditentukan? Berarti harus pilih yang kita juga bisa menentukan begitu. Kita harus menentukan. Oke. Jadi pilih broker atau aplikasi trading yang kita menentukan sendiri. Dan itu ya nggak cuman di forex, di kripto bisa, di saham bisa, but at least ya kita harus punya kontrol terhadap risk to reward ratio. Gitu. Itu contohnya apa sih? Itu gampangnya ketika kita masuk, kita punya kontrol nih. Aku ini mau resikokan berapa untuk dapat berapa. Dan make sure ketika kalian masuk, kalian lihat chance potensi untungnya yang lebih besar daripada ruginya. Kita sebutnya rasionya tuh berapa tuh? Golden ratio-nya tuh berapa tuh, Mas? Oke, biasanya kalau di RR itu ada sebutannya 1:2. Jadi kita meresikokan 2 kali, kita meresikokan 1 kali untuk dapat 2 kali. Jadi contoh kita mau resikokan 1%, ya kita targetnya dapat 2%. Resikokan 3 dapat 6. Ketika nggak ngelihat
asymmetrical bet bahasanya. Jadi bet yang berbeda gitu, bet yang tidak simetris, maka jangan open posisi kita sebutnya. Gitu. Jangan pernah open posisi. Nah, gimana? Ini agak panjang sebenarnya. Penting ini yes. Memang harus diketahui oleh semua orang yang mau mulai bergerak ya. Yes. Mengingat banyaknya broker di pasar ya, tidak hanya Okta, tapi tadi Betul. Anda kan juga sebut ada banyak banget Yes. pilihannya. Bagaimana Okta ini memastikan bahwa mereka tetap menjadi pilihan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tadi kan Anda udah sebut ada financial literacy juga, jadi Yes. tujuannya itu juga bukan hanya volume trading. Betul. Begitu. Apa nih kira-kira Mas Andre? Ya jelas kalau ngomongin hal kayak gitu pasti kita ngomonginnya apa yang pernah sudah dilakukan ya. So far kalau kita ngelihat brand image atau brand identity di Okta, kalau kita ngomongin di public, it's quite good. Jadi belum ada review negatif terkait Okta. Dan yang paling penting itu pilih broker yang ada, at least kita bisa report 24/7 customer service. Jadi ini agak esensial, cuman sering orang lewatkan. Jadi whatever your problem is, tinggal report. Dan biasanya cepat. Customer service kan memang suatu layanan yang memang hampir semua perusahaan Betul. ada gitu ya. Tapi apa yang membuat customer service 24 jam ini menjadi sesuatu yang sangat esensial untuk aplikasi? Oke, kalau kita sedikit ngomongin teknis, jadi di dalam kalau kita trade forex itu ada apa ya, kita sebutnya transparansi. Jadi biasanya kebanyakan broker itu cenderung meng-hide fee yang mereka kenakan gitu. Nah, biaya tersembunyi ya? Iya, itu yang paling banyak disembunyikan. Nah, pilih aja yang udah ditulis dan udah tertera. Maksudnya emang kamu tahu nih, spread ya. Kalau cara ngambil, jadi ada dua cara broker ambil untung. Yang pertama itu lewat komisi dan kedua lewat spread. Bedanya apa? Kalau komisi itu ya udah kamu trade sekian, kamu dikenakan sekian. Kalau spread itu harga yang beda gitu, tipis banget biasanya. Kalau kamu lihat yang ngambil dari spread, usahakan jangan komisi juga. Jadi kadang ada yang spreadnya ambil, komisinya ambil, itu udah go out udah. Jangan. Itu biasanya ngelihatnya dari mana sih Mas? Dari terms and service-nya atau gimana? No, di websitenya udah tertera. Pilih yang menerterakan itu ya. Ketika itu udah di hide di website, di hide di ini yang di public info udah nggak ada, pasti ada something di situ. Itu ada. Kalau Okta itu bagaimana tuh? You can access in the website. Jadi semuanya transparan, semuanya terlihat, spreadnya berapa, terus commissionnya kalau ada berapa. Jadi it's very transparent. Dan kamu bisa ketika kamu menemukan perbedaan ya, kayak contoh perbedaan di spread sekian pips itu kayak pergerakan harga. Jadi kita nyebutnya pips. Nah itu ada perbedaan, you can report that. Kenapa nih, gue open posisi di website sekian, kok gue open beda? Dia kan langsung. Nah, gitu. Tentu mendengar semua penjelasan ini bisa disimpulkan ya kalau dunia trading dan investment ini sebenarnya banyak banget resikonya. Sangat. Nah, langkah-langkah apa sih Mas yang sebenarnya bisa diambil oleh trader untuk mengurangi risiko, apalagi juga meningkatkan peluang keuntungan dalam pasar yang bisa dibilang volatil? Oke, pertanyaan menarik ya. Dari tadi sadar atau enggak pertanyaan atau jawaban kita berdua ini enggak ada yang mention soal keuntungan. Tidak menjanjikan karena keuntungan tadi kan kita harus belajar dulu nih kan tentang awal-awalnya dulu. Kita nggak bisa ngomong langsung jump ke keuntungannya. Ya mungkin teman-teman udah nangkap ya betapa berbahayanya market forex gitu. Kenapa aku dari tadi nggak ada ngomong ya memang ini kalau kita ngomongin keuntungannya unlimited Pak. Jadi kalau kita ngomongin keuntungan, kalau aku pengen menjanjikan gitu ya, ini keuntungannya gila. Itu possible gitu maksudnya. Sangat possible. But again, ke bawahnya juga bisa zero. Ke atasnya unlimited, ke bawahnya juga unlimited. Makanya penting yang tadi. Kita harus punya at least risk to reward tersebut. Jadi kita tahu batas stopnya. Karena orang awam tuh banyak yang ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman awam. 100% hari ini bisa. Modal 1 juta jadi 2 juta, 5 juta, 10 juta. It's possible. But again, ketika kamu terbiasa ngeflipping duit sebanyak itu, aku bisa garanti kamu bakal broke di market. Broke itu berarti teman-teman in the end bakal kehilangan uang. Karena apa? Nggak paham kapan stopnya di market. Jadi tahu batas stop dulu aja. Stop pas kena loss. Jadi pas kehilangan uang, ya tadi aturan 1% atau maksimum 3%. Stop juga pas kena profit.
Jadi ketika udah profit 6% hari ini, udah stop aja, close the market. Enjoy. Kan itu kan tujuannya trading kan. Rata-rata trader kan pengen freedom kan. Tapi kebanyakan enggak. Malah stay market 24/7. Kalau saya dengar nih sebenarnya kuncinya tuh self control juga nggak sih exactly. ya? The one is cost control. Self control pokoknya itu kuncinya. Exactly. Nah, tentu kalau kita bermain di trading, kita juga harus berkaca pada kondisi global karena Yes. pasar bagaimanapun, apalagi forex, foreign exchange, mata uang asing itu sangat terdampak oleh apapun yang terjadi di dunia gitu. Nah, gimana tuh korelasinya, Mas? Coba bisa tolong jelaskan sedikit nggak? Oke, kalau teman-teman masih kayak bingung apa sih forex, kok ngomonginnya ke pasar global, kok bisa gitu, kok grafik ini bisa ada hubungannya sama keputusan sesuatu. Gampangnya, setiap mata uang pasti ada polisinya. Jadi kayak ya ketentuan apa gitu. But at least yang sekarang terkuat itu pasti kita parameternya ke Amerika Serikat, USD ke US tetap. dollar. Yes, jadi ketika teman-teman masih bingung terhadap apa itu kebijakan euro, yen atau apapun, at least tahu USD-nya. USD ini what's happen. Gitu kayak sekarang ini lagi ada perang dagang. Ya otomatis ketika perang dagang komoditasnya yang naik. Itu udah aturan dari dulu. Jadi ketika memang ada sesuatu yang kurang baik dalam ekonomi, pasti stable aset yang naik. Emas, perak, itu pasti pada naik semua tuh. Oke. Jadi ketika teman-teman lihat, oh ini kayaknya udah mulai kondisi nggak baik ini di dunia US ini udah nggak baik nih, kita perang dagang lah apalah, invest in USD. commodities. Yes. Oke. Berarti ini sebenarnya sekarang Lagi. kesempatan baik dong nih ya untuk mulai ya. Seharusnya selama masih ada isu terkait dengan perang dagang, harusnya ini cukup lama sih ini. Iya, masih Bakalan ongoing cukup kan lama. soalnya. Masih tuh, Mas, sangat ya. lama. Berarti pasti sekarang nih ya momen yang tepat untuk mungkin download Okta nih untuk mulai trading, masuk ke pasar, invest ke komoditi seperti yang tadi Exactly. Anda bilang ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih yang Anda ingin sampaikan kepada para trader pemula yang baru mau memulai perjalanan mereka di dunia trading. Oke, kalau ngomongin pesan sih aku kayaknya nggak capek-capek ya ngomongin kayak it's very Edukasi. risky, man. Oke. Kalau teman-teman mau ngelihat edukasi yang berkaitan dengan profit, banyak banget di TikTok, YouTube, Instagram, you can find that orang ngomong profit sekian, it's possible. Aku ngomong itu bukan nggak possible ya, tapi at least bedain dua ini. Nyari duit sama bertahan di market itu beda. Mau nyari duit mau segede apapun possible. Sekarang kita contohin dapat 100-200 ribu sambil kayak gini possible. Oke. Tapi bertahan 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kebetulan aku ini udah tahun keempatku berada di market. Jadi apa yang pembedaku? Simple, aku tahu batas stop. Lagi balik ke self control itu ya, Mas. Iya, self control. That's the key. Nggak punya itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin trader, it's same with businessman. Jadi orang yang berbisnis ya, kita kayak berbisnis. Lihat market, oh kayaknya nggak ada chance hari ini, close the market. Sama kayak businessman, oh ini marketnya nggak bagus, pindah gitu. Jadi jangan maksain sih. Nah, kita balik lagi ke dua pertanyaan di awal yang tentu pasti ada di kepala semua orang yang baru mau mulai perjalanan trading. Risikonya gimana? Cuannya berapa? Kalau risiko tadi kan Anda sudah bilang berkali-kali, Mas Andre udah sebut ini very risky, self control itu menjadi kunci-kunci. Rewardnya, Mas, tadi Anda memang bilang unlimited nih. Tapi kan orang kalau denger itu mungkin kurang puas ya. Mereka mungkin mau denger lebih spesifik nominalnya gitu misalnya. Tadi Anda bilang kalau kita starter seatnya di Okta tuh 400.000, $25 saja sudah cukup nih. Oke, modal $25 kita udah punya, kita mulai bergerak di forex. Kira-kira gimana tuh? Bisa saya bawa kemana tuh $25 saya? Oke, pertanyaan bagus. Ketika teman-teman memang pakai modal yang sekecil mungkin, jadi korelasinya gini gampangnya. Modal kecil, resiko membesar. Semakin besar modal, kalian bisa menurunkan angka resiko. Oke. Jadi apakah salah dengan modal kecil? Ya nggak salah, cuma nanti membuat resikomu jadi besar, itu doang. Gitu. Makanya kenapa alasan rata-rata trader yang sudah tanda kutip sudah lama di market itu nggak mau pakai modal kecil, nggak mau menghindari karena resikonya nggak bisa diatur. Tapi kita bicara orang awam nih. Nah itu makanya bedanya. Ketika orang awam ya ketika tahu seperti itu ya balik lagi ke resiko. Cuman at least ketika teman-teman gimana caranya biar profit, jadi ada aturan yang sudah
aku pegang. Sebenarnya teman-teman bisa cari aja dengan teman-teman yang sudah lama di market pasti ngomongin ini, yaitu at least reward jangan kegedean sih. Kok bisa reward jangan kegedean, kan profitnya potensinya gede, kok malah jangan gede-gede. Itu yang akan membuat mindsetmu terus berpikir untuk dapat profit gitu. Jadi kecanduan sama profit gitu ya. Jadi tujuannya udah bukan kayak aku pengen jadikan ini sebagai bisnis yang memang berkepanjangan. Jadi bukan bisnis yang one hit one profit. Ketika kamu mindsetnya one hit one profit, tinggal nunggu waktu, hilang duitnya. Iya, benar. Tinggal nunggu waktu. Karena memang kita tuh mau menciptakan ekosistem yang sustainable begitu ya, nggak cuma one hit wonder seperti yang tadi Anda bilang. Nah itu bisa dilakukan dari Okta? Sangat bisa, sangat possible. Di market apapun sangat possible. Jadi kalau kita nyebutnya apa ya, kayak jurnal aja deh. Jadi teman-teman tuh ngelihat ini as performance gitu. Oke, performanceku udah naik nih 6% gitu. Jadi ketika teman-teman tuh pasti dari resiko dulu kan, resiko contoh kalau udah setting 3% gitu. Ya at least teman-teman cari di atas 3%. 6 biasanya ketentuannya di 2 kalinya. Kalau udah kesentuh 6, 7, 8%, ya udah bulan ini aku udah dapat, mau nyari apa lagi nih gitu. That's actually a very good idea. Lihat itu sebagai performance review, bukan sebagai tool seperti yang orang-orang mungkin gunakan begitu ya. Jangan lihat uangnya, lihat pertumbuhan uangnya. Kadang cuman 100 ribu dari 400 ribu berapa pak? Itu udah besar loh. Benar. Kamu kelihatan kecil profitnya karena emang modalmu kecil. Coba 4M dapat 1M, gede nggak? Bener juga itu ya. Semuanya memang tergantung modal. Tapi ya itu ya berarti ya. Semakin besar modalnya, risikonya semakin kecil. Begitu. Harusnya seperti itu. Nah kalau di forex berarti sama ya, seperti itu juga. Sama. Tidak semuanya, ada semua pasar aset. Exactly, semuanya sama. Cuman di forex itu miripnya kalau teman-teman bisa lihat itu ada futures crypto. Jadi ada 2 arah gitu. Profitnya lebih gede, yes. Cuman kan again ada 2 arah. Berarti potensi risknya double daripada yang spot, kita sebutnya tuh spot tuh kayak 1 arah doang. Jadi ketika naik ya memang teman-teman bisa profit. Ikut naiknya. Kayak sekarang kan komoditas lagi naik, ya udah ikut naiknya aja, buy aja gitu. Tutup mata gitu. Terus tapi ada potensi penurunan drawdown yang cukup tadi zero to sum. Satu lagi nih Mas Andre, kalau misalnya kita bicara jangkauan Okta sebagai global trader, reach-nya itu seperti apa sih dari 2011 hingga sekarang? Karena itu kan jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau kita ngomongin Okta is a global broker. Jadi ketika kita ngomongin global broker, pasti institution atau legalitasnya itu harus pakai legalitas international. Dan it's different level. Harus banyak banget untuk aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika kita ngomongin tier 1. Jadi Okta itu sudah legal KAISEC bahasanya. Jadi KAISEC itu tier 1. Ada ASIC, KAISEC itu di tier 1. Jadi Okta sudah dapat as global market institution. Jadi ketika teman-teman trade di Okta, maka ya udah, ini udah at least track recordnya udah 10 tahun, jangkauannya Southeast Asia luas ya. Ini kan khususnya di Southeast Asia kita ngomongnya ya di Indonesia. Cuman kalau kita ngomongin Okta is very global, semua bisa akses untuk di Okta. Tapi dia sangat fokus untuk di Indonesia, Malaysia sama India untuk 3 jangkauan ini. Jadi tapi penggunanya dari mancanegara nih ya, dari seluruh dunia. Dan setiap negara itu aku sukanya ada educational masing-masing. Yang spesifik ke negara masing-masing? Exactly. Jadi menyesuaikan culture mereka. Kayak di Indo kan culture-nya kita tahu ya, gambler semua di sini. Pengennya dapat untung gede. Jadi disesuaikan dengan edukasinya. Oke, kencengin edukasi gitu. Jangan ditawarin yang cukup berbahaya nih gitu karena market itu. Jadi enaknya kalau teman-teman trade di global institution, culture-nya itu diperhatikan. Jadi dan itu yang sebenarnya jadi kunci dan sangat penting ya, karena setiap negara kan mindset lalu financial literacy-nya itu kan berbeda banget dari budaya, terus sosioekonomi itu kan juga sangat berdampak. Berarti Okta itu sudah sadar akan itu, jadi financial literacy-nya tuh tidak pukul rata. Exactly. Sama yang tadi sih itu tier 1 itu penting banget untuk di legalitasnya. Jadi teman-teman legalitasnya itu pilih sembarangan ya itu tadi track record-nya gak tahu kemana, legalitasnya apa, udah teman-teman masukin duit aja dengan keuntungan return yang dijanjikan. Ingat ya, ketika broker sudah menjanjikan sesuatu,
apapun itu keuntungannya atau go out, jangan pernah pakai itu. Oke. Nah, ini tips-tips menarik. Kayaknya saya tertarik untuk download juga nih habis ini. Mumpung Mas Andre masih di sini, bantu saya set up account saya ya. Saya akan coba mungkin lebih dari $25 karena tadi Anda bilang risknya kan lebih rendah ya kalau semakin tinggi modalnya, tapi nggak tinggi-tinggi banget lah, mungkin $30 aja dulu ya di awal-awal. Terima kasih banyak Mas Andre waktunya pada hari ini bersama CNN Indonesia Money Maker Podcast. Thank you so much. Thank you.